Sudah hal pasti, tim nasional akan memanggil para pemain terbaik untuk membela negara mereka. Tapi anehnya di sejumlah kasus, ada beberapa pemain yang biasa-biasa saja di klub, tapi melejit begitu masuk ke timnas. Seperti 8 pemain ini, yang malah lebih jago main di timnas daripada level klub. Robbie Keane adalah legenda bagi sepak bola Irlandia. Memang Irlandia bukan negara yang seberuntung Inggris atau negara Eropa lainnya di tingkat kompetisi internasional. Tapi bukan berarti karir Keane di timnas jelek. Ia telah membela Irlandia sejak tahun 1998, mencatatkan 149 penampilan dan 50 pertandingan diantaranya adalah sebagai kapten. Salah satu penampilan terbaiknya bersama timnas adalah saat melawan Italia di kualifikasi Piala Dunia 2010. Ia memimpin Irlandia menahan imbang juara Piala Dunia itu untuk memastikan tempat di Piala Dunia Afrika Selatan. Catatan luar biasanya itu tidak bisa ia ciptakan ulang di tingkat klub. Ia main di beberapa klub, tim seperti Inter dan Liverpool. Tapi bisa dibilang dia tidak begitu signifikan untuk di sana. Keane baru punya karir yang lumayan saat bermain di Spurs. Itu pun menjelang akhir karirnya. Defoe adalah striker yang sangat mematikan untuk Inggris. Ia telah mencatatkan 20 gol dari 57 pertandingan bersama The Three Lions. Tapi meskipun di level klub, ia juga telah mencetak total 162 gol dari 496 pertandingan. Defoe tidak pernah dianggap sebagai striker yang hebat, khususnya di Premier League. Entah mengapa Defoe tidak pernah bermain untuk klub-klub elit Inggris. Karirnya di level klub bisa dibilang paling bagus saat ia bermain untuk Tottenham dan West Ham. Tapi selain itu, tidak ada klub besar Eropa lain yang menginginkan jasanya. Defoe bahkan sampai pindah ke MLS bersama FC Toronto di tahun 2014. Tapi kembali lagi ke Inggris untuk bergabung bersama Sunderland setahun kemudian. Bahkan, tidak banyak yang ingat saat ia pensiun di Sunderland tahun 2022. Defoe layak mendapatkan penghormatan yang lebih pantas atas karirnya. Cerita Samoa Gyan pasti tidak jauh-jauh dari Piala Dunia 2010 ketika ia gagal mencetak penalti melawan Uruguay dan membuat Ghana tersingkir di babak perempat final. Tapi selain itu, Gyan adalah pencetak gol terbanyak Ghana, juga pencetak gol terbanyak pemain Afrika di Piala Dunia. Namun itu berbeda di level klub. Selain semasa di Sunderland, Gyan tidak punya karir klub yang cemerlang. Mungkin karirnya di Udinese saat ia berusia 20 tahun masih bisa dipertimbangkan sebagai puncak karirnya. Tapi selain itu pun, Gyan selalu berpindah-pindah klub. Akhirnya ia pun dilupakan dan hanya diingat sebagai striker timnas Ghana. Dari para striker, kita beralih ke lini tengah. Gelandang yang bersinar terang bersama Samurai Biru, Keisuke Honda. Honda adalah pemain yang termasuk dalam pondasi kebangkitan sepak bola Jepang di abad 21. Bersama timnas Nippon, Honda mencetak 37 gol dan duduk di peringkat keempat pencetak gol terbanyak sepanjang masa negeri Sakura. Ia juga membawa Jepang menjuarai Piala Asia di tahun 2011. Puncak karir Honda di klub mungkin datang saat ia bermain untuk AC Milan. Sayangnya saat itu Milan sedang dalam masa kegelapan. Tapi tidak ada yang begitu mewah dari karirnya di tingkat klub, selain menjadi pembuka jalan talenta Jepang lainnya yang berkarir di Eropa. Sebelum Argentina punya Emiliano Martinez sebagai kiper ikonik mereka, Albiceleste punya Sergio Romero. Ia telah bermain untuk Argentina sejak tahun 2009 dan telah mencatatkan 96 penampilan. Bahkan membawa Argentina sampai ke final Piala Dunia 2014. Mungkin kalian heran mengapa kiper cadangan terbaik Manchester United bisa masuk ke daftar ini. Tapi perlu kalian ingat, MU mendatangkan Romero dengan status bebas transfer setelah ia tampil tak mengesankan di Sampdoria. Sebelum itu pun Sampdoria pernah meminjamkannya ke AS Monaco. Bisa dibilang sebelum gabung ke Manchester United, Romero hanya dikenal sebagai kipernya Argentina saja.
Masih di benua Amerika Selatan, bomber Chile Eduardo Vargas adalah penyerang yang ditakuti di zona CONMEBOL. Ia adalah top scorer di Copa America tahun 2015 dan juga 2016. Juga membawa Chile juara di 2 kompetisi itu. Meskipun begitu, karir Vargas di luar tim nasional tidak terdengar. Namanya tidak setenar kompatriotnya, sebut saja seperti Alexis Sanchez, Claudio Bravo atau Arturo Vidal. Vargas memang terdaftar sebagai pemain Napoli sejak 2012 sampai 2015. Tapi selama karirnya di Serie A, ia lebih sering dipinjamkan ke klub lain setiap musimnya. Ada 3 sisi pada Lukas Podolski, legenda Jerman, pahlawan FC Köln, dan karir klub yang membingungkan. Ya, di tahun 2006 Podolski adalah pemain muda terbaik di Piala Dunia, mengalahkan nama Messi dan Cristiano Ronaldo. Di usianya yang masih 21 tahun saat itu, ia menjadi sorotan untuk klub masa kecilnya FC Köln. Kemudian ia akhirnya menjuarai Piala Dunia di tahun 2014 bersama Jerman. Tapi, untuk di level klub, karirnya penuh teka-teki. Ia memang menjadi fenomena di Köln, tapi sayangnya tidak saat di Bayern Munchen. Kemudian juga tidak benar-benar nyaman di Inggris bersama Arsenal. Masa peminjaman singkatnya ke Inter juga tidak berjalan lancar. Dan meskipun begitu, ia terus dipanggil ke timnas karena ia memang bagus jika main di timnas. Tidak ada nama yang lebih pantas untuk berada di peringkat teratas di daftar ini selain Miroslav Klose. Kasus Klose mirip dengan Podolski, bedanya Klose bahkan jauh lebih hebat di level timnas. Bayangkan saja, ia adalah pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang sejarah, sebanyak 16 gol dalam 4 edisi. Lebih banyak dari Ronaldo dan bahkan Pele. Tapi karirnya begitu lambat berkembang di level klub. Saat usianya sudah 21 tahun, ia baru menjalani debut di level profesional di tahun 2000. Dan ia baru mencetak gol pertamanya di level klub saat usianya 22 tahun. Klose mulai bersinar saat pindah ke Werder Bremen. Namun setelah pindah ke Bayern Munchen, karirnya kembali meredup. Setelah itu, ia pindah ke Lazio di mana ia lumayan produktif lagi. Tapi tetap saja, menonton Klose di timnas dan di klub seperti menyaksikan 2 pemain berbeda.